Alhamdulillahi hamdan katsira wa ni'matillahi ta'ala. Kembali kita membahas masalah fi ahkami syar'iyyatil khamsah. Masalah fardu itu ada terbagi dua. Ada fardu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, walladzi yushabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tariki. Nah, ada juga lagi yang wajib, seperti wajib fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apabila dilakukan dan dikerjakan cukup hanya satu orang saja, maka semuanya sudah terlepas dari dosa. Nah, di dalam pekerjaan ibadah fardu kifayah, di dalam sebuah pelaksanaan fardu kifayah, tentu ini kita tahu bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Manusia itu akan mati. Manusia itu akan pergi. Manusia itu akan meninggal. Nah, ketika ada seseorang yang meninggal, maka wajiblah dengan fardu kifayahnya akan dilaksanakan, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu diantarkan ke perkuburan. Setelah itu barulah selesai fardu kifayah. Nah, ini Bapak yang harus kita kembali menyadari, dan kita harus kembali bahwasanya menyampaikan pelaksanaan fardu kifayah sudah terlaksana, dan pekerjaan sunat-sunat yang lain yang dilakukan dan dikerjakan menurut tuntunan dan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, lain dan tidak bukan, semuanya itu sudah selesai diajarkan oleh para ulama. Dan kita tidak perlu lagi untuk mencari sebuah perbedaan. Tidak boleh kita tadi tersebut bahwasanya begini dan begitu, mendoa dan begini dan begitu, bertakziah, bertahlil, dan juga mengatakan bahwasanya tidak boleh begini dan begitu, ini dan begini. Nah, semuanya itu kita kembalikan saja. Apakah itu pekerjaan baik atau tidak? Apakah itu bertentangan dengan agama atau tidak? Ini jangan kita jadikan sebuah persoalan dan permasalahan. Kenapa? Karena agama kita selalu mencari hal yang baik. Agama kita mengajarkan kita adalah tujuan yang lain yang tidak bukan, supaya kita bersatu dan tidak saling salah menyalahkan. Apabila kita bersatu dan apabila kita bersama, insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa untuk menegakkan agama kita ini. Kita akan bisa memperjuangkan agama kita ini. Jangan dengan persoalan-persoalan, pekerjaan-pekerjaan dari beberapa daerah, dari beberapa jamaah melakukan bacaan yasin, melakukan bacaan tahlil, melakukan doa bersama dan berzikir, masalah kunut, itu semuanya adalah khilafiyah, dan khilafiyah itu tidak perlu kita persoalan dan permasalahan. Sampaikan saja hukum-hukum yang perlu bagi umat. Bagaimana sholat yang bagus, bagaimana syarat dan rukun sah dan batal apabila mereka melakukan satu ibadah. Ini yang penting kita sampaikan kepada umat, bukan menjadikan suatu perbedaan.
Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada saat sekarang ini yang akan kita bahas adalah masalah hukum fi syar'iyyah al-ahkamu fi syar'iyyatil khams. Hukum syariah itu ada 5. Fardu, al-fardu, al-haramu, al-mandubu, al-makruh, al-mubah. Dan pada saat sekarang ini adalah kita pembahasan masalah yang haram. Haram, kita tahu, walladzi yu'aqabu fi'alihi wa yushabu ala tarki. Allah akan menyiksa bagi orang yang melakukannya, dan Allah akan memberikan pahala kepadanya orang yang meninggalkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak yang batil. Yang hak yang batil. Halal haram haram. Jangan kamu jadikan yang halal itu haram, dan jangan kamu jadikan yang haram itu halal. Nah, di sini kami akan membahas, yaitu adalah sekian banyaknya kita ingin mengejar dan membuat modal yang sangat banyak, sehingga modal ratusan juta untuk membuat sebuah tempat untuk burung sarang nyale. Nah, kita kembali persoalan masalah jenis daripada hukum 4 mazhab, masalah binatang. Kalau pendapat Imam Maliki, seluruh binatang yang melata, seluruh binatang yang bertaring, seluruh binatang yang menerkam, maka itu haram dimakan. Apabila yang ada di langit, seluruh binatang yang makannya menyambar, seluruh binatang itu menyerupai suatu jenis daripada jenis itu, maka binatang itu adalah haram dimakan. Nah, masalah haram ini adalah jelas-jelas nyata yang haram itu babi dan anjing. Itu haram bersentuhan kita. Apabila kongkong itu atau anjing itu basah, kita kering, maka wajib disama. Apabila kita basah dia kering, wajib disama. Disamaklah dengan air dan sama dengan tambahan campur dengan tanah. Nah, kalau masalah harimau, kucing, elang, itu haramnya yaitu dimakan. Ular haram dimakan. Dan ular itu pun, dan harimau itu pun bisa dijual. Tetapi ular dan harimau itu kulitnya yang bisa dijual, itu lalu disama. Setelah disama dengan kulit kayu yang kesat, lalu baru kita jemur, lalu bisa, itu halal dijual. Yang tidak boleh itu adalah dijual dengan hidup-hidup. Jual maksudnya itu akad jual beli. Nah, ini. Nah, kembali kita membahas, kalau Imam Syafi'i berpendapat segala binatang yang menyambar, segala binatang yang tidurnya kakinya ke atas, salah satunya yaitu adalah kelelawar, segala binatang yang bertaring, segala binatang buas yang memakan bangkai, itu haram. Nah, hukum itu mempunyai sebuah kias. Nah, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya
Tidak ada persatu artinya tadi burung ini, burung ini, burung ini. Tetapi kita mempunyai suatu kias dalam kitab usul fikih bahwasanya al-kiasu, kias itu bisa kita kiaskan seperti sarang walet tadi. Itu menyerupai bahwasanya seperti dia makannya menyambar, tidurnya seperti kelelawar. Burungnya tersebut yang haram dimakan. Lalu jadi pertanyaan bagi masyarakat, pernah bertanya dengan saya, apakah hukumnya ketika saya menjual sarang walet dia? Ini kita bahas kembali. Memang nilainya, harganya sampai 100 juta, sampai 10 juta, bahkan sampai 12 juta. Kalau sampai berkilo-kilo nanti tentu beratusan juta. Nah, ini perlu kita bahas kembali hukum tersebut. Nah, apabila binatang yang haram dimakan, maka tidak boleh kita jual dengan hidup-hidup. Apabila binatang yang halal, barulah kita boleh bersistem akad untuk berjual, baru boleh. Seperti ayam, kambing, sapi, kerbau. Nah, masalah dari para sarang walet tadi, saya bilang Bapak sudah membangun gedungnya saya sampai ratusan juta. Kita ingin mencari supaya berkahnya bagaimana. Gedungnya sudah dibikin besar-besar dengan nilai bertingkat-tingkat. Di dalamnya sudah kita bikin kolam sehingga masuklah burung ini ke dalam. Tempatnya kita siapkan sehingga mereka beribu-ribu masuk ke dalam sarang tersebut, ke dalam gedung kita tersebut, dan dia membuat sarang. Nah, kami sampaikan masalah hukum tersebut. Boleh kita mempunyai tempat sarang walet, boleh kita punya sarang walet. Untuk mencari berkahnya, lain dan tidak bukan. Saya sampaikan, apabila burungnya kita jual dengan akad jual beli, sarangnya itu adalah dari air liurnya. Kalau kita jual dengan akad, kita jadi bikin akad jual beli, maka itu tidak sah. Itu tidak boleh. Tetapi kita kembali lagi. Ini pernah cerita bahwasanya ada seekor bodat, boleh dikatakan monyet yang mengambil kelapa. Nah, ketika kita beli itu monyet tersebut, maka itu tidak sah. Apabila kita jadikan akad jual beli, itu tidak sah. Tapi seandainya monyet ini untuk saya, usaha saya tidak ada, nih kebetulan ada kelapa orang yang belum ada yang turun, sama saya lah ini kawan ya, untuk usaha bagi saya. Ini sudah saya besarkan, ini sudah saya kasih makan, kata orang yang punya apa tadi monyet tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita berikan dia uang tidak dengan secara jual beli. Ini uang tersebut saya berikan kepada kamu, jasa kamu memberi makannya dan jasa kamu untuk membesarkannya. Begitu. Dan tidak ada akad jual beli. Sama juga dengan najis dalam hukum agama tidak ada jual beli. Karena haram hukumnya berjual beli najis. Tetapi sering juga terjadi seperti yaitu
Kalau bahasa ciri ayam gitu. Tai ayam ini. Lalu kita pergi ke sebuah tempat ayam beras, di situ banyak tai ayam, lalu kita suruh sama orang itu untuk mengumpulkannya, lalu kita jual, itu tidak boleh. Atau itu kita beli, itu tidak boleh. Tapi bagaimana caranya? Dia sudah kumpulkan, dia sudah bekerja, dia sudah mengusahakan untuk mengumpulkannya. Lalu kita tanya, berapa jasa saya untuk memberikan dalam satu karung ini? Bahasanya jasa, bukan bahasanya akan jual beli. Nah, kembali kita kepada sarang walet. Apabila seandainya kita untuk menukar dengan nilai uang sarang walet tersebut, supaya berkah yang kita punya tadi, yang kita dapatkan tadi, supaya kita bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala apa yang kita miliki tadi. Caranya begini, berapa tarifnya 1 kilo daripada sarang walet tersebut? Lalu dibilangnya tarifnya 12 juta. Dan di situ tidak ada lagi sistem tawar menawar. Kita harus, kalau memangnya tarifnya 12 juta, oh saya tidak bisa memberikan kepada kamu 12 juta. Harus berkata seperti itu, bukan katakan saya tidak bisa jual. Nah, seandainya kita setuju dengan tarif 12 juta tadi. Nah, ini kita berasta, kita tukar. Nih, barang saya sekian kilo, hitunglah dengan perkiraan 1 kilonya berapa. Lalu kita tukar ini uang jasanya dan ini sarang waletnya. Itu baru berkah. Jadi cuma hanya akadnya tadi adalah akad tuh dengan bertukar. Kenapa? Kita sudah bikin sekian ratusan juta untuk tempatnya, kita bangun tempatnya dengan kasih sayang kita dengan dia, lalu kita berikan apa yang dia inginkan. Nah, ini bapak-bapak, kita harus, bapak ibu, harta kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan boleh kita silakan bangunlah setinggi-tingginya bangunan sarang walet itu. Manfaatkanlah, pergunakanlah, masukkanlah kebaikan-kebaikan di sisi hal yang kita lakukan tersebut. Jadi kepada kita semua, jangan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita campur adukan antara hak dengan yang batil. Ular tidak bisa dijual hidup-hidup. Harimau tidak sah dijual hidup-hidup. Segala yang haram dimakan tidak ada boleh jadikan akad jual beli. Tapi cuma hanya bisa tukar jasa. Jasa menangkap, jasa memberi makan, jasa membangun tempatnya. Nah, jasa-jasa inilah menjadi nilai tersebut. Maka daripada itu disampaikan bahwasanya haram apabila kita jadikan jual beli. Akan dia berkah dengan sistem tidak jual beli, tapi sistem tukar menukar untuk pemberian jasa. Inilah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyad. Kita mudah-mudahan mendapat sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu hukum sudah ada. Tinggal kita bagaimana cara untuk mengembangkannya. Karena zaman demi zaman, masa demi masa, di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak tertera dan tidak tertulis. Tapi hukum agama itu tidak bisa hilang begitu saja. Akan bisa ia menyerupai sebuah jenis-jenis yang ada. Itu namanya kias di dalam usul fikih. Akhiru kalamini subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.